pagi semua. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Coba kayaknya belum semuanya ini ya. Ayo Kak Debbie sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, hari ini jumpa lagi dengan Kak Debbie dan Kak Eka. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Coba Kak Debbie cek dulu nih. Oh, wah, sudah ganteng ini ya. Sudah cantik, sudah siap untuk datang kepada Tuhan. Yuk, sikapnya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Sikapnya ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita semuanya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari semuanya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur anugerah-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami mau beribadah Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami setiap hati yang rindu untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami pujikan, apa yang kami dengarkan, bisa kami simpan, bisa kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita gerakkan tangan kita ke atas. Ya, bisa ya. Ke samping kanan, ke samping kiri. Bisa semua ya. Nah, hari ini Kak Debbie mau ajak kalian untuk bersukacita. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan sudah memberikan satu hari untuk kita bisa memuji, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita mau ungkapkan rasa syukur kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oke ya, semuanya yuk. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
syukur kita. Wow, memang ya kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekarang semuanya duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita. Kira-kira hari ini ceritanya tentang siapa ya? Semuanya duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Aku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Hai hai hai, ketemu lagi sama Kak Vena. Untuk apa? Untuk ngobrol, untuk bercerita firman Tuhan tentunya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Karena kita mau jadi anak sekolah minggu yang terus bertumbuh dan menyukakan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu, atau bukan beberapa minggu yang lalu ya, beberapa minggu ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari satu kitab. Nah, nama kitabnya ini sama dengan nama tokohnya. Ada yang masih ingat? Kita cerita
dari kitab mana atau tokohnya siapa? Iya, Nehemia. Kita belajar dari kitab Nehemia. Kita belajar tentang Nehemia yang dipakai Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Nehemia yang hebat? Bukan ya. Yang hebat tetap Tuhan yang sudah mengutus Nehemia. Yang hebat adalah Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan Nehemia menjadi pemimpin yang luar biasa, melakukan pekerjaan yang luar biasa di tengah-tengah orang Yahudi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak Wena mau lanjutkan nih kisah tentang Nehemia. Apa yang terjadi dengan Nehemia? Apa yang sudah dialami oleh orang-orang Yahudi? Apakah pembangunan tembok Yerusalem sudah selesai? Kita hari ini akan memperhatikan firman Tuhan dari Nehemia pasal yang ke-5. Nah, kakak-kakak yang sudah besar, yang sudah kelas 3, 4, 5 atau bahkan yang masih kelas 1 pun tidak apa-apa. Kalau sudah bisa membuka Alkitab, bisa membacanya di Nehemia pasal yang ke-5. Nah, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami sepanjang minggu ini. Tuhan tidak hanya menolong, memberkati kami, tapi hari ini Tuhan juga memberi kami kesempatan, kemauan untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami semua, baik Kak Vena maupun kami semua yang mendengar, boleh belajar dengan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita hari ini seperti yang Kak Vena bilang tadi akan melanjutkan cerita dari kitab Nehemia. Kalian masih ingat ya tentunya bagaimana Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia dengan berani menghadapi ejekan, menghadapi rencana penyerangan yang dilakukan oleh Sanballat dan juga Tobia. Bukan hanya dia berani, tetapi Nehemia juga memberi semangat, mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa Tuhan tetap menyertai. Mereka tidak perlu takut karena ada Tuhan. Nah, bukan hanya itu aja yang dilakukan Nehemia. Dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan pengalaman yang sudah Tuhan izinkan untuk diterima oleh Nehemia waktu Nehemia menjadi juru minum raja, Nehemia pun mengatur orang-orang Yahudi dengan baik. Mereka sebagian berjaga-jaga, sebagian membangun tembok. Bahkan ada yang membangun tembok dengan membawa senjata untuk bersiap-siap kalau sewaktu-waktu ada serangan dari Sanballat dan teman-temannya. Bukan hanya itu saja, Nehemia juga mengatur apabila ada satu tempat diserang, ada sangkakala, ada trompet yang dibunyikan supaya seluruh orang dari kaum tertentu berkumpul menghadapi serangan itu. Wah, luar biasa ya. Ternyata pengalaman Nehemia di kerajaan Persia itu bagian di mana Tuhan mempersiapkan Nehemia menjadi pemimpin yang siap menghadapi serangan dari musuh-musuhnya. Bahkan pengalaman Nehemia dekat dengan Tuhan, hatinya yang selalu rindu beribadah menyenangkan hati Tuhan dipakai untuk apa? Nehemia berani menceritakan atau berani berkata bahwa Tuhan yang akan memimpin. Kenapa? Karena Nehemia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Tapi ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah pembangunan tembok. Bukan ejekan Sanbalat yang menakutkan, bukan serangan dari Tobia dan Sanbalat yang membuat Nehemia marah. Ternyata ada sesuatu yang terjadi yang membuat Nehemia sedih. Bukan hanya sedih tapi marah. Apakah itu? Nah, adik-adik, di tengah-tengah kesibukan membangun tembok, Nehemia mendengar sesuatu. Nehemia mendengar tentang keluhan dari orang-orang Yahudi yang kurang mampu atau miskin. Keluhannya apa? Keluhannya mereka sedih, mereka mengeluh, mereka mengatakan bahwa mereka itu kekurangan. Buat makan saja mereka tidak punya. Sehingga apa? Sehingga mereka harus mengizinkan anak-anaknya jadi budak. Apa itu budak, Kak Vena? Budak itu adalah seorang pekerja tapi tidak dikasih gaji, tidak diberi bayaran gitu ya. Ataupun kalau diberi itu hanya sedikit sekali, tapi dia disuruh bekerja terus. Nah, kenapa sampai anak-anak dari orang-orang miskin ini harus menjadi budak? Karena mereka tidak punya untuk makan. Ketika mereka tidak punya untuk makan, tidak punya gandum, tidak punya hasil panen, tidak punya sesuatu untuk dimakan, mereka harus berhutang. Nah, waktu mereka berhutang atau meminjam ke teman atau saudaranya mereka nggak bisa bayar. Kenapa? Karena ada bunganya yang tinggi. Jadi kalau misalkan hutangnya 1.000, bayarnya harus lebih dari 1.000. Dan itu sangat membuat susah orang-orang Yahudi yang miskin. Nah, bahkan ada orang-orang yang harus menggadaikan kebun anggurnya, menggadaikan ladangnya. Kenapa? Karena pemerintah meminta pajak yang tinggi, mereka tidak bisa bayar. Karena hutangnya banyak, mau tidak mau mereka harus merelakan anak-anaknya menjadi budak karena mereka nggak bisa bayar. Nah, Nehemia mendengar itu, Nehemia sedih dan juga marah, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kenapa Nehemia sampai marah? Kemudian Nehemia tahu, Nehemia itu berjuang untuk apa? Membuat orang-orang Yahudi tidak menjadi budak bagi bangsa-bangsa lain. Tapi justru ini saudara sebangsanya menjadikan orang-orang Yahudi yang miskin menjadi budak. Jadi yang miskin, anak-anaknya jadi budak dari orang-orang Yahudi yang kaya. Wah, Nehemia sedih melihat itu. Harusnya sebagai saudara harus saling menolong. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu itu Nehemia memanggil para orang-orang penting atau petinggi-petinggi atau orang-orang yang ada di pemerintahan di Yerusalem gitu ya. Dikasih tahu sama Nehemia, kamu sudah melakukan yang tidak benar, melakukan yang salah. Kami, kata Nehemia, berjuang supaya orang-orang Yahudi tidak ada yang menjadi budak, tapi justru kamu membuat saudaramu sendiri menjadi budak. Nah, ketika itu Nehemia memberitahu, bukankah kamu seharusnya takut akan Tuhan? Kenapa Nehemia mengatakan itu? Sebenarnya di dalam kitab Musa, kitab hukum Taurat sudah diberitahu, kalaupun ada yang orang Yahudi menjadi budak, itu hanya 6 tahun, dan tahun yang ke-7 harus dibebaskan. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi yang kaya tidak melakukan itu. Mereka tetap saja menjadikan anak-anak dari orang miskin ini menjadi budak atau pekerja yang tidak dibayar. Nah, ini yang membuat Nehemia sedih, membuat Nehemia marah gitu ya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nehemia mengatakan,
kamu harus membebaskan. Bahkan ladang kebun anggur yang sudah mereka gadaikan harus dikembalikan. Nehemia memberitahu bahwa tidak ada yang saudaranya yang menjadi budak. Ada yang berhutang harus dibebaskan. Tidak perlu membayar, kata Nehemia. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu orang-orang yang mendengar, mereka patuh pada Nehemia. Mereka taat kepada apa yang diperintahkan Nehemia. Kok bisa ya? Kenapa orang-orang ini mau taat sama Nehemia? Nah, ternyata adik-adik, coba nanti yang kelas besar bisa lihat di pasal 5 kitab Nehemia ayat yang ke-10. Nehemia sebelum memerintahkan untuk membebaskan hutang, membebaskan saudaranya yang jadi budak atau orang-orang miskin yang jadi budak, harus mengembalikan ladang dan kebun anggur yang sudah digadaikan. Nehemia sudah memberi contoh. Ternyata Nehemia sebelum meminta orang lain, sebelum memerintahkan orang-orang penguasa di Yerusalem, dia memberi contoh. Nehemia menghapus hutang dari saudaranya yang miskin. Bahkan tidak ada orang yang pinjam kepada Nehemia kemudian menjadi budak. Nehemia menjadi contoh yang baik. Kenapa Nehemia menjadi contoh yang baik? Karena Nehemia tahu apa yang harus diperbuat dengan takut akan Tuhan. Karena Nehemia taat, Nehemia mengasihi Tuhan, berarti Nehemia juga mengasihi saudara-saudaranya. Dengan demikian Nehemia mau membantu mereka yang membutuhkan. Nah, bukan hanya itu saja adik-adik. Ternyata ketika Nehemia datang ke Yerusalem pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, sebenarnya Nehemia pada waktu itu diangkat menjadi gubernur di Yerusalem. Tapi adik-adik tahu, Nehemia tidak meminta haknya sebagai seorang gubernur. Padahal pada waktu itu kalau menjadi gubernur atau petinggi yang diutus dari Persia memimpin satu wilayah, mereka berhak punya ladang, mereka berhak untuk mendapat makanan, mendapat ternak dari rakyatnya. Pada waktu itu sebenarnya Nehemia juga bisa menarik pajak yang tinggi supaya Nehemia menjadi kaya gitu. Tapi Nehemia tidak melakukannya. Nehemia membebaskan mereka yang berhutang kepada Nehemia. Nehemia juga tidak minta orang-orang Yahudi untuk memberikan makanan kepada Nehemia. Nehemia juga tidak menarik pajak yang tinggi yang memberatkan orang Yahudi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahkan untuk keperluan pemerintahan, untuk keperluan memberi makanan kepada tamu-tamu, Nehemia memakai uangnya sendiri. Tidak minta untuk rakyat menyediakan. Ini contoh yang baik. Oleh sebab itu, Nehemia didengar oleh orang lain, oleh orang kaya yang ada di Yerusalem. Kenapa? Karena Nehemia terlebih dahulu memberi contoh, melakukan yang Tuhan suka, memberi contoh, mengasihi sesama. Nah, ketika mendengar apa yang diperintahkan Nehemia, orang-orang pada waktu itu apa tadi yang terjadi? Mereka melakukan, membebaskan saudaranya dari perbudakan, mengembalikan ladang dan kebun anggur yang sudah digadaikan, gitu ya, menghapus hutang dari saudaranya. Sehingga apa? Orang-orang miskin tidak lagi menjadi keberatan, tidak lagi kesulitan, tidak lagi bersusah hati. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini contoh yang baik ya. Untuk mengatakan kebenaran, untuk memberitahu orang tentang kebenaran, hal yang baik dan benar,
Kita tidak hanya ngomong, tapi juga harus memberi contoh. Bukankah Tuhan Yesus juga melakukan hal itu? Ketika Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia, Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih. Ketika dia disalib pun, dia tetap mengampuni. Nah, begitu juga harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan yang besar. Kita tidak hanya kasih tahu teman kita, harus melakukan yang Tuhan suka, tapi kita juga harus menjadi contoh. Ketika kita memberitahu teman kita, sama teman harus sayang ya, kita sendiri juga harus sayang sama teman kita. Ketika teman kita bilang, kita bilang sama teman kita, kalau ujian harus jujur ya, kita sendiri harus belajar jujur. Supaya apa? Kita jadi contoh. Sehingga orang melihat, oh benar ya, jadi anak Tuhan itu menjadi contoh. Dan Tuhan senang melihat kita melakukan yang benar dan jadi berkat bagi teman kita. Gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Vena mau tanya, siapa yang mau jadi contoh yang baik? Angkat tangan. Nah, kalau kita mau jadi contoh yang baik, yuk belajar sama-sama ya. Kita melakukan yang Tuhan suka, supaya teman kita yang lain juga melakukan hal yang sama. Karena melihat ada Tuhan, ada firman Tuhan di dalam diri kita. Yuk kita berdoa, minta tolong sama Tuhan, supaya kita dapat menjadi contoh yang baik dan membuat Tuhan tersenyum. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mendengar tentang kisah Nehemia. Terima kasih Tuhan, Engkau melalui Nehemia memberitahu kami tentang apa yang baik yang harus kami lakukan, apa yang Tuhan suka, yaitu kami harus menjadi contoh melakukan yang baik dan yang benar. Tuhan tolong kami. Seringkali kami nakal, seringkali kami juga lupa, seringkali kami juga memikirkan diri sendiri. Tapi tolong kami Tuhan, biar kami menjadi contoh yang baik, melakukan yang benar yang Tuhan suka, sehingga orang lain melihat Tuhan di dalam diri kami dan mereka juga memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti yang Kak Vena bilang tadi, kalian bisa lihat ceritanya di dalam Nehemia pasal yang ke-5. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kisah selanjutnya apa ya? Nantikan minggu depan. Bye-bye. Wah, luar biasa. Siapa yang tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Vena? Ayo. Sekarang kita ungkapkan rasa syukur kita dengan kita memberikan persembahan. Nanti adik-adik minta tolong ke mama papa untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar. Mama papa pasti sudah tahu ya. Semuanya kita mau memuji Tuhan, kita ungkapkan rasa syukur kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dan Allah itu memang sungguh baik buat kita. Oke ya, yuk ayo Kak Eka, let's go. Kita mau memuji bersama-sama. Setia
luar biasa. Sekarang kita menyudahi ibadah hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita pujikan di dalam kehidupan sehari-hari harus tetap diingat ya. Ingat, kata guru sekolah minggu kita harus taat. Oke ya, sip. Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri. Dengan sikap hormat kita ucapkan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar, ajarkan kami untuk tetap setia, untuk tetap taat akan firman Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap orang tua kami. Berkati juga Tuhan persembahan ini, kiranya persembahan ini bisa dipergunakan untuk kebutuhan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyudahi ibadah pada pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengar tertanam di dalam hati kami, dan kami ingin menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan kami ingin menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.